Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan tentang pemikiran Ahmad Hasan dan persis dalam Ahmad Hasan itu adalah seorang ulama, yaitu pemikir atau para petinggi Persis, salah satu yang mendirikan Persis. Beliau lahir di Singapura pada tahun 1887, wafat di Bandung tanggal 10 November 1958. Selanjutnya, dia ini tuh terkenal karena pendidikannya, karena ia orang yang cerdas. Dia orang yang cerdas untuk pemikir ulama. Ahmad Hasan ini adalah salah satu pendiri aliran dari Persis. Persis ini adalah salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia. Jika kita melihat dari cara pendekatannya dengan masyarakat, organisasi Persis ini hampir mirip dengan Muhammadiyah, namun hanya beda organisasi saja. Namun jika kita melihat cara pendekatan dengan masyarakat dari perspektif fikih, dari ibadah sehari-hari, itu lebih dekat dengan Muhammadiyah. Kenapa? Karena ada 5 faktor yang menjadi ciri khas dari Persis ini, yang menjadi khas dari organisasi Persis ini. Yang pertama adalah Persis ini meminta atau memiliki pandangan kalau umat Islam itu hanya harus mempunyai pedoman kedua, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan ia menolak taklid atau mazhab. Nah, ini relevan dengan ajaran Muhammadiyah, karena jika kita melihat di Indonesia ini banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang tercampur oleh budaya. Itu adalah yang salah. Seharusnya budaya yang mengikuti Islam, bukan Islam yang mengikuti budaya, karena sejatinya ibadah itu hukumnya mutlak, tidak bisa diotak-atik. Maka dari itu, ini yang digalakkan atau menjadi idealisme bagi organisasi Ahmadiyah. Selanjutnya, penolakan terhadap bidah ini juga masih ada korelasinya dengan nomor 1, yaitu kembali ke ajaran sunnah dan sunnah dan Al-Quran. Ini marak terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Banyak orang-orang yang mencampur adukan budaya dengan agama. Contoh, jika kita melihat di daerah Jawa, banyak sekali tradisi. Jika ada kematian, maka ada malam-malam tahlilan, jika malam pertama, 2, 3, dan seterusnya. Ini tidak perlu. Kasihan yang berduka, jadi merasa terbebani oleh kegiatan-kegiatan seperti ini. Maka dari itu, seharusnya yang berduka itu dibantu oleh masyarakat sekitar atau tetangga-tetangga mereka. Ini yang menjadi prinsip dari Ahmadiyah untuk membenarkan yang keliru dari umat-umat Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, rasionalisme dalam Islam. Ahmad Hasan ini tidak hanya tekstual, tapi juga sangat rasional dalam menyampaikan dalil. Ia juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan, seperti Soekarno yang sekuler, yang Islam sekuler, yang
ingin mempunyai misi yaitu Nasakom, nasionalis agama komunis, ini ditentang oleh Ahmad Hasan karena ini melenceng dari ajaran agama Islam. Maka dari itu ini menjadi prinsip idealisme yang dibangun oleh Ahmad Hasan melalui organisasi Persis ini. Selanjutnya yang keempat, kritik terhadap kolonialisme dan sekularisme. Ini menjadi salah satu bentuk perjuangan organisasi Persis untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jelas-jelas Islam itu tidak membenarkan peperangan, tidak membenarkan penjajahan. Maka dari itu kemerdekaan adalah hak bagi setiap bangsa, itu adalah yang dikatakan oleh Undang-Undang Dasar, dan itu sangat relevan dengan agama karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Maka dari itu Islam sangat cinta damai. Maka salah satu misi Ahmadiyah, Ahmad Hasan melalui organisasi Persis, ia menggalakkan untuk melawan kolonialisme Belanda dan sekularisme. Selanjutnya pendidikan dan bawah. Ahmad Hasan membangun pesantren-pesantren untuk melakukan kaderisasi melalui pemikiran-pemikiran. Ia mencerdaskan kehidupan bangsa lewat aksi nyata, membangun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, seperti contohnya sekolah Al-Lisanul Arab dan Al-Muslimun, untuk menyebarkan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran beliau melalui organisasi Ahmadiyah, melalui sekolah-sekolah yang dibangun oleh organisasi organisasi Persis. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.